البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 150 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Ayat yang ke-150 ini menjelaskan kepada kita tentang tantangan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang musyrikin melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar mereka mendatangkan saksi-saksi, mendatangkan bukti-bukti, karena mereka berani menisbahkan suatu kedustaan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengharamkan binatang ini, binatang itu, kata mereka. Kemudian Allah Ta'ala tantang mereka, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, tunjukkan saksinya, buktinya. Kita lihat, Allah Ta'ala menyatakan, qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allah harrama hadza fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun. Artinya, barakallahu fikum, katakan kepada mereka, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikin, datangkan saksi-saksi kalian yang menyaksikan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengharamkan hal ini. Maksudnya mereka menisbahkan kepada Allah Ta'ala mengharamkan binatang-binatang tertentu. Maksudnya binatang-binatang ternak yang kemarin kita sebutkan, yaitu kambing, sapi, unta, dan juga barakallahu fikum hasil tanaman atau buah-buahan atau yang semisalnya. Fa in syahidu, kalau seandainya mereka berani bersaksi dan mendatangkan saksi, maka fala tashhad ma'ahum, kamu jangan bersaksi bersama mereka. Wala tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan engkau jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, yaitu dengan cara apa? Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Dan jangan pula mengikuti orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap hari akhirat, karena mereka adalah orang-orang yang apa, barakallahu fikum, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kesyirikan, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mufassiruna sabahumullah, perhatikan tafsirannya. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin hatu syuhada'akum. Katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, datangkanlah saksi-saksi kalian, alladzina yashhaduna anna Allah Ta'ala huwa alladzi harrama ma harramtum minaz zar' wal an'am. Datangkan saksi-saksi kalian yang
mereka menyaksikan, bersaksi bahwasanya Allah Ta'ala adalah yang mengharamkan apa yang kalian haramkan, berupa tanaman-tanaman ataukah binatang ternak yang kalian haramkan. Maksudnya mereka mengatakan haram bagi kami. Allah Ta'ala yang mengharamkan katanya. Jadi mereka menisbahkan tersebut, pengharaman tersebut kepada Allah Ta'ala gitu. Tantang, tunjukkan buktinya mana gitu loh. Kita lihat, fa in syahidu kadiban wa zura, kalau seandainya mereka bersaksi dengan kedustaan dan juga saksi yang dibikin-bikin, saksi palsu, fala tusaddiqhum, jangan kamu benarkan mereka, wala tuwafiq alladzina hakkamu ahwa'ahum, dan jangan kamu mencocoki apa yang mereka tetapkan berdasarkan hawa nafsu mereka. Maksudnya jangan ikuti mereka, karena mereka membuat kedustaan. Kalaupun mereka bersaksi, saksi yang palsu itu loh ya, bukan saksi yang benar. Jadi kalaupun mereka berani bersaksi, kamu jangan ikut bersaksi sama mereka gitu. Nah, ancamannya seperti itu. Kemudian, fakadzabu bi ayatillahi fima dzahabu ilaih. Karena mereka apa? Mereka berani berdusta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang mereka berpendapat terhadapnya. Apa pendapatnya? Min tahrimi ma ahallallah wa tahlili ma harramallah. Ini. Jadi mereka berani berpendapat dengan pendapat yang batil, pendapat yang keliru. Yaitu dalam perkara apa? Mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan dan menghalalkan perkara yang Allah telah haramkan. Allahumma musta'an, hati-hati ini ya. Wala tattabi'il ladzina la yusaddiquna bil hayatil akhirah. Dan kamu jangan ikuti orang-orang yang mereka tidak membenarkan terhadap kehidupan akhirat. Wala ya'maluna laha, dan jangan pula engkau benarkan orang-orang yang mereka tidak mau beramal untuk akhirat tersebut. Walladzina hum bi rabbihim yusyrikun faya'buduna ma'ahu ghairah. Dan orang-orang yang mereka justru berbuat syirik kepada Rabb mereka. Kemudian mereka beribadah bersama Allah dengan yang lainnya. Maksudnya mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inti atau syahid dari ayat yang mulia ini, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang musyrikin yang mereka berani mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang Allah telah haramkan. Kemudian datanglah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada mereka, tunjukkan bukti kalian, tunjukkan argumen kalian, tunjukkan saksi-saksi kalian yang menyaksikan bahwasanya Allah taala mengharamkan perkara-perkara tersebut. Ternyata enggak mampu mereka. Kalaupun mampu, bikin persaksian palsu. Kalaupun mampu, membuat kedustaan seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun." Artinya, katakan kepada mereka wahai Rasul, orang-orang musyrikun, ta'alu, kemarilah kalian semuanya. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku akan bacakan di hadapan kalian perkara-perkara yang Allah telah haramkan atas kalian. Pertama, apa perkara tersebut barakallahu fikum yang Allah telah haramkan? Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini disebutkan pertama karena sangat besar dosanya, yaitu berbuat syirik kepada Allah taala. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan ini. Sebagaimana hadis yang sering terulang-ulang dan sering Anda dengar. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata di hadapan para sahabat, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan al-isyraku billah.
Dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Mensekutukan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Na'am barakallahu fiik. Jadi hak hamba yang Allah Ta'ala tunaikan kepada hamba manakala hamba mentauhidkan, Allah Ta'ala akan masukkan dalam surganya. Hak Allah Subhanahu wa taala hamba harus mentauhidkannya. Tidak boleh apa? Berbuat syirik terhadapnya. Kita lihat barakallahu fiikum, yang pertama adalah apa? Kesyirikan. Kemudian wasiat yang berikutnya, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini sudah berkali-kali kita singgung mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Karena hak yang paling besar setelah hak Allah Ta'ala, na barakallahu fikum, dan hak Rasulnya, diantaranya hak kedua orang tua. Paham ya? Na barakallahu fikum, jangan sampai kita melalaikan hak kedua orang tua. Oleh karena itu dijadikan nomor 2. Ya enggak? Tauhid nomor 1. Kemudian jangan sampai lupa hak kedua orang tua. Wabil walidain ihsan nomor 2. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti di sini dalam artian bagaimana? Mentaati apa yang kedua orang tua perintahkan dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang terpuji. Tidak boleh durhaka, tidak boleh melawan, berontak, bantah, nantang, jangan. Ucapan aja dilarang. Apalagi sampai memukul, apalagi sampai menendang orang tua. Ingat-ingat ya. Orang tua adalah peran yang sangat terpenting dalam kehidupan kita semuanya. Jasa yang paling besar yang mereka curahkan kepada kita mulai ketika kita masih kecil. Ibu kita apalagi luar biasa ketika kita masih berada di kandungan ibu kita. Kurang lebihnya 9 bulan barakallahu fiikum, dibawa kemana-mana. Kemudian kita dilahirkan, disusui, dibesarkan. Setelah besar durhaka, sangat tidak layak barakallahu fiikum. Nah, kemudian bapak kita yang mencari nafkah, mencari ma'isyah untuk kehidupan keluarganya, kemudian ketika besar kita durhaka, jangan pernah. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala telah menyatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Artinya apa? Rabbmu telah merintahkan agar kalian pertama tidak berbuat syirik, agar kalian menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ketika kedua orang tua tersebut atau salah satu di antara keduanya sudah mencapai lansia, apa lansia? Lanjut usia, jangan pernah kamu katakan di hadapan mereka atau salah satu keduanya ini. Ucapan dilarang. Ucapan yang mengandung makna apa? Yang bisa menyakiti hati orang tua, walaupun lafaznya bukan paham ya? Wah, bu, misalkan. Contohnya aja, itu ucapan yang orang tua sakit ketika mendengar ucapan tersebut. Jangan antum ucapkan. Paham ya? Nah, kemudian apa? Walatan harhuma, apalagi gertak. Jangan kamu gertak keduanya. Orang tua itu sangat sakit ketika anaknya menggertak. Karena dia ingat bagaimana dulu anaknya ini dulu pernah kecil. Ketika kecil siapa yang mengasuhnya? Orang tuanya. Ketika kecil saat itu mungkin dia dimusuhi orang lain, orang tuanya yang bela. Ya enggak? Ketika dia masih kecil kemudian ingin barakallahu fikum sakiti orang lain, orang tuanya yang bela. Tapi ketika besar orang tuanya sudah lanjut usia, berani dia gertak orang tuanya. Misalkan. Contoh, paham ya? Hati-hati, jangan pernah menggertak orang tua seperti itu. Dulu kita pernah kecil. Ingat ketika kita kecil bagaimana? Kadang diajak orang tua kita belanja, diajak orang tua kita barakallahu fikum berlibur misalkan, apalagi ibu barakallahu fikum ketika antum atau kita di saat-saat masih kecil menyusui pada ibu kita barakallahu fikum, bagaimana? Kita nangis kemudian disusui oleh ibu kita, dibawa kemana-mana. Ingat baik-baik. Jangan pernah mengucapkan atau menggertak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkan kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang baik. Kalau antum orang Jawa misalkan, pakai bahasa Jawa misalkan, berkata kepada orang tua. Kalau misalkan antum enggak mampu bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa yang kasar pun enggak masalah, tapi lembut mengucapkannya. Paham ya? Kalau antum orang Sunda, pakai bahasa Sunda yang baik misalkan.
Maksudnya untuk apa? Menghormati. Paham ya? Nah, karena peran yang sangat besar untuk membentuk karakter seorang anak di antara kedua orang tuanya. Kalau anaknya pengen baik, orang tuanya juga harus baik gitu maksudnya ya. Bukan yang penting anakku baik. Lah antum bagaimana? Kalau anak sih biasa-biasa aja, enggak benar. Kalau pengen anaknya baik, orang tuanya juga harus baik. Karena orang tua itu bagaikan apa? Cermin. Di cermin, bagaimana kalau cerminnya pecah-pecah, patah-patah? Orang bercermin mukanya nampaknya buruk. Paham ya? Buruk muka, cermin dibelah. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fi, kalau ingin anaknya baik, orang tua juga harus baik. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena sampai-sampai para ulama mempermisalkan yang namanya buah itu manakala jatuh dari pohonnya itu enggak jauh dari pohonnya. Ya mungkin di bawahnya atau sebelahnya. Maksudnya bagaimana anak itu tidak jauh dari kedua orang tuanya. Mulai sifatnya, bagaimana ciri-cirinya dalam artian karakter atau yang misalnya kadang tidak jauh dari kedua orang tuanya. Makanya dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap orang dilahirkan awal mula dilahirkan dalam kondisi fitrah suci, bersih, belum terkotori pikirannya, belum terdoktrin dengan apa? Ideologi-ideologi yang berbahaya. Tapi kedua orang tuanya yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, bayangkan. Nah, barakallahu fiik. Jadi perlu diperhatikan. Ini termasuk adab. Jadi yang paling besar hak dari hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan nomor 2 adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jangan pernah terlupakan ya jasa orang tua kita. Walaupun kita sudah sukses, berhasil dagangnya, bisnisnya luar biasa, kaya raya, untuk membalas kebaikan orang tua itu belum bisa. Antum kasih uang setumpuk pun, antum bikin rumah setinggi apapun, antum belikan mobil semewah apapun, itu belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih, apa hadisnya itu? La yajzi waladun walidah hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua sampai dia menjumpai orang tuanya diperbudak, lalu dia membelinya dan kemudian dia memerdekakan, itu baru bisa. Selain itu belum bisa. Makanya barakallahu fiik, kedua orang tua misalkan antum dah menikah, pisah, tinggal beda rumah, ya kadang-kadang ketemulah, mengunjungi, ziarah, jenguk. Kalaupun tidak bisa karena jarak jauh, ya mungkin SMS, teleponan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau jaraknya dekat bisa tengok-tengok, jenguk. Antum ketika menjenguk orang tua, itu enggak diharuskan bawa makanan. Antum menampakkan wajah antum di hadapan orang tua itu sudah senang orang tua. Paham ya? Antum datang dalam kondisi enggak bawa makanan, pulang pun dikasih sangu sama orang tua. Iya enggak? Nah, antum datang, assalamualaikum, kaifahaluk bapak, kaifahaluk ibu misalkan. Nyapa gitu udah senang mereka karena melihat wajah anaknya itu masih ingat dengan orang tuanya. Antum datang kondisi tangan kosong, pulang dikasih beras, pulang dikasih apa? Sangu sama orang tuanya, bayangkan. Betapa senangnya kedua orang tua terhadap anaknya. Nah, tapi kalau seorang anak durhaka, sudah pisah rumah kemudian enggak kalam wala salam, paham ya? La kalam wala salam, la SMS wala nelpon wala syai'. Hati-hati. Durhaka termasuk dosa besar yang paling besar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa yang nomor 1 tadi? Al-isyrak billah. Kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Terutama siapa? Terutama ibu. Ingat-ingat, antum kita semuanya tidak terlepas dari ibu. Dulu antum dan kita mau tidak mau melalui jalur ibu. Bagaimana ketika kita berada di kandungan ibu kita, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan di dalam kandungan ibu kita. Kemudian ketika ibu kita melahirkan antara hidup dan mati, kita enggak merasakan, mereka yang merasakan. Ya enggak? Kemudian begitu besar antum atau kita durhaka, jangan. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Ummuk, ibumu. Dia tanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Sampai berapa kali? 3 kali.
ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian bapakmu. Berarti menunjukkan apa? Ibu sangat besar. Nah, barakallahu fikum, 6 kebaikan yang dicurahkan pada anaknya. Masya Allah. Ikhwani fillah azza wa jazakumullah. Ini kaitannya dengan apa? Dengan wasiat yang Allah telah wasiatkan. Pertama adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, meninggalkan kesyirikan. Kedua, wabil walidain ihsana. Berikutnya, wala taqtulu auladakum min imlakin. Dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini zaman dahulu orang musyrikun itu kalau punya anak banyak takut mereka. Kalau dia punya keturunan banyak takut mereka karena takut miskin. Takut anak-anak yang banyak tadi itu ikut makan bersama barakallahu fikum mereka, sehingga mereka takut miskin, dibunuh anak-anaknya. Allah musta'an, diancam di sini. Dilarang di sini. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, hati-hati. Seharusnya kalau orang paham, rezeki di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya apa? Dititipin. Paham ya? Yang jamin rezeki mutlak adalah Allah Ta'ala. Antum kita kerja, punya atasan, punya bos. Paham ya? Bos dan atasan tersebut belum menjadi yang paling atas. Masih ada atasnya lagi. Paham ya? Makanya nanti Allah Ta'ala kasih hiburan di sini. Kalian jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Bayangkan rezeki ditanggung oleh Allah Ta'ala. Enggak usah takut masalah ekonomi, gampang. Antum jalani dari dunia, jalani tenang, santai, tentram, tapi ingat, jangan pernah meninggalkan 2 perkara yang merupakan bentuk kesempurnaan takwa. Ikhtiar wa tawakkul. Paham ya? Kalau antum sudah bisa menguasai 2 perkara ini, ikhtiar dan tawakkul, maka apa? Maka tenang keadaannya. Karena apa? Sudah terwujudkan yang namanya takwa. Sedangkan kalau takwa sudah ada di dalam hati kita semuanya, apa jaminannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu syahidnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan untuknya jalan keluar, solusi dipermudah, usaha mudah, bisnis juga mudah, jualan lancar. Tambah lagi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ingat, ketakwaan tadi melahirkan 2 perkara, ikhtiar wa tawakkul. Usaha dan tawakal. Setelah antum usaha, tawakal kepada Allah Ta'ala. Selesai. Dan termasuk bentuk ikhtiar yang paling besar, jangan dilupakan, jangan diremehkan, doa. Masya Allah, doa itu termasuk yang paling kuat, itu ikhtiar yang paling kuat. Kalau antum usaha, nggak pernah doa, keliru. Paham ya? Berdoa inilah yang barakallahu fikum termasuk apa? Ikhtiar yang sangat besar. Setelahnya apa? Tawakal kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah antum gelisah, bingung, kemudian banyak pikiran gara-gara ekonomi. Ekonomi antum jalani saja sudah. Paham ya? Rezeki sudah diatur. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka, itu loh. Jangan dibunuh anak-anak kalian. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW bangga dengan apa? Bangga dengan umat yang banyak. Paham ya? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW dengan semakna, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti dari kiamat. Paham ya? Nah, bangga beliau. Nah, barakallahu. Jadi jangan sampai takut gara-gara anaknya banyak, kemudian nanti bagaimana makannya? Nanti bagaimana? Ekonominya susah, bagaimana ini lockdown kan susah nyari pekerjaan ini, Covid-19. Paham ya? Nah, kapan selesainya? Allah alam. Ribut, bingung. Paham ya? Nah, didoktrin dengan apa? Ditakut-takutin Covid-19. Lah kalau nunggu selesainya kapan kita enggak tahu. Lah nanti kalau muncul Covid-20 gimana? Paham ya? 19 belum selesai, muncul Covid-20, tambah bingung lagi. Paham ya? Dunia, ingat-ingat, dunia ini hanya sekali saja. Santai, tenang, slow. Paham ya? Nah, jadi jalani aja. Setelah antum ikhtiar, tawakul, bismillah. Jalan insyaallah. Rezeki, undang-undang perekonomian sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz semuanya. Tenang sudah. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun, kurang apa lagi? Tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Tercatat semuanya. Si fulan sekian rezekinya, si fulan sekian rezekinya. Sudah ada yang sampai kepada kita, masih ada juga yang di perjalanan. Masya Allah, semua sudah diatur.
Ini sekedar hiburan. Jangan pernah bersedih dalam menghadapi apa? Kehidupan dunia ini. Jalani saja. Insyaallah bismillah mudah semua urusannya. Tapi ingat ya, ikhtiar wa tawakkul agar terwujudkan taqwallahi azza wa jalla. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, perbuatan rusak yang nampak maupun yang tersembunyi. Mendekati aja dilarang, apalagi melakukan. Caranya gitu. Bukan itu kan larangannya mendekati Ustaz. Kalau melakukan enggak dilarang. Itu berarti pemahaman yang apa? Yang gagal faham. Paham ya? Nah, mendekati aja dilarang, apalagi melakukan. Caranya gitu. Cara memahaminya. Karena dalam ayat itu ada yang punya mafhum mukhalafah, ada yang apa? Dipahami sebaliknya, ada juga yang dipahami dengan apa? Dengan yang barakallahu fikum, ketika dilarang yang kecilnya, maka yang besarnya lebih dilarang lagi. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Kita barakallahu fikum, kita lanjutkan lagi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan benar. Berarti kalau ada unsur kebenaran membunuhnya boleh. Apa? Termasuk unsur kebenaran dalam bunuh diperbolehkan apa? Satu, bunuh jiwa orang boleh. Kaum muslimin hukum asalnya haram ditumpahkan darahnya. Tapi kalau ada 3 perkara ini, salah satu 3 perkara ini jadi diperbolehkan. Pertama, qisas, kedua rajam, ketiga satu lagi murtad. Paham ya? 3 ini. 3 ini penyebab yang awal mulanya haram jadi halal. Orang gara-gara apa? Gara-gara membunuh diqisas, diperbolehkan, dibunuh. Kemudian gara-gara dia murtad, dibunuh juga. Man baddala dinahu faqtuluh, dibunuh. Kemudian gara-gara zina dirajam, tapi dengan catatan yang berzina orang sudah menikah. Paham ya? Selain itu haram, walaupun dengan nama apa? Nama dinamakan jihad katanya. Bom bunuh diri haram. Orang baru belajar, baru masuk belajar kitab usul salasa belum selesai langsung dikasih rompi. Paham ya? Rompi berisi bom, kemudian suruh maju ke depan untuk bunuh diri. Meledakkan diri di gereja misalkan. Ini pemikiran yang tidak benar. Paham ya? Ahlus sunnah tidak mengajarkan demikian. Agama Islam secara global, secara umum pun enggak mengajarkan yang namanya apa? Tindakan kriminalitas, tindakan anarkisme, kekerasan enggak diajarkan. Apalagi pembunuh diri tadi itu. Hati-hati, jangan terdoktrin antum. Tapi mereka yang mengajarkan juga berjubah Ustaz, berjenggot juga. Syekhnya pun juga apa? Bersorban. Istri-istri mereka juga bercadar. Ingat-ingat, perbedaan terletak pada ideologi pemikirannya. Paham ya? Barakallahu fikum. Makanya waktu itu sempat apa? Viral, terkenal membakar bendera Hizbut Tahrir katanya. Kalau cuma dibakar benderanya itu enggak mempan. Yang diperang itu bukan benderanya, ideologinya itu loh, pemikirannya. Kalau cuma bendera 1000 bendera dibakar, bisa bikin bendera lagi enggak? Bisa. Tapi kalau ideologinya tumpas, nah itu. Paham ya? Karena jihad di akhir zaman sekarang ini penuh dengan fitnah, jihad yang paling afdal dan paling barakallahu fikum bermanfaat adalah jihad dengan bil qalam wal lisan. Dengan catatan, artikel, tulisan, karya, karangan, yang menjelaskan kesesatan orang sesat dan juga lisan. Dakwakan. Walaupun antum tidak dengan pedang, tidak dengan celurit, tidak dengan tembak misalkan, bil qalam wal lisan. Itu termasuk jihad juga. Memerangi ideologi mereka karena mereka memasukkan pemikiran sesat mereka juga melalui ideologi pemikiran tadi itu. Kita lihat barakallahu fik, dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Itu semuanya adalah yang Allah telah wasiatkan kepada kalian agar kalian mau memahaminya. Pertama, dilarang berbuat syirikan. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, dilarang membunuh anak-anak yang sudah apa? Yang sudah dia miliki atau yang semisalnya, gara-gara takut miskin. Yang berikutnya, dilarang mendekat perbuatan keji dan perbuatan barakallahu fikum, kerusakan atau yang semisalnya. Yang berikutnya, dilarang membunuh jiwa yang Allah telah haramkan. Itu termasuk wasiat-wasiat Allah Taala, wasiatan. Qala al-mufassirun nasabahumullah, kita tutup di sini. Qul ayyuhar rasul lahum, katakanlah wahai rasul kepada mereka, diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka. Mereka ini orang-orang musyrikun.
Kita lihat sini. Ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah kalian, aku batalkan untuk kalian apa yang Allah Taala haramkan atas kalian. Kita lihat sini. Pertama, alla tusyriku ma'ahu syai'an min makhluqatihi fi ibadatihi. Hendaknya kalian tidak mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya di dalam beribadah. Memurnikan ibadah, minta pesugihan, minta kekayaan hanya kepada Allah Taala. Jangan malah minta kepada mbah fulan, mbah alan. Jangan sampai barakallahu fikum kita termakan syubhatnya orang-orang kuburiyun. Lihat ada kuburan dibangun, ditinggikan, ada atapnya, langsung datang berbondong-bondong minta ke mbah fulan, mbah alan, tolong mbah, ini lagi musim pandemi ini mbah, kita usaha enggak pernah berhasil mbah, sulit mbah. Padahal belum tentu yang di dalam kuburan itu mbah fulan. Ternyata kuburan apa kemarin? Kuburan apa kemarin? Kuburan apa? Kerbau. Nah, kan dibangun di kapur itu bagus sekali, masya Allah. Minta-minta ke situ, mbak fulan, mbak alan, ternyata kerbau di dalamnya. Allah musta'an, syirik yang sangat bahaya. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Arba' apa? Musyrikin zaman sekarang lebih apa? Lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Musyrikin zaman sekarang kebanyakan orang bodoh, enggak paham gitu loh. Paham ya? Kalau zaman dahulu mereka masih milih-milih benar-benar orang soleh itu baru didatangi. Kalau zaman sekarang orang sudah bukan orang soleh gara-gara pakainya compang-camping, kemudian berjenggot, lewat berjalan pakaian dah enggak normal, orang gila padahal. Katanya wali min auliyaillah katanya. Dibilang wali gitu ya, Allah musta'an, hati-hati. Kalau orang sufiyah itu, aliran sufiyah itu macam-macam, cuman ada aliran yang mereka itu kalau sudah sampai tingkatan barakallahu fikum, 6 thariqah hakikat ma'rifah. Nah, tingkatan ma'rifah ini la yu'man walinha. Tingkatan ma'rifah, tingkatan kata mereka paling tinggi itu nanti sudah apa? Nah, barakallahu fik sudah la yu'man walinha, enggak diperintahkan, enggak dilarang lagi udah. Pokoknya bebas. Saqatat minhu takalif katanya. Gugur pembebanan syariat. Mau minum khamr silahkan, berzina tidak ada iskal, mau sholat atau enggak sholat enggak ada masalah. Pembebanan syariat gugur katanya. Kalau tingkatannya tinggi, Allah musta'an. Sudah kita lewati ya. Dulu pernah dikisahkan namanya wal alam gusnya apa? Ada gusnya gitu. Nah, barakallahu fiik daerah timur-timur sana. Timur-timur daerah Jawa Timur sana, barakallahu fiik. Itu ada namanya gusnya apa lupa. Dia enggak pernah nampak sholat berjamaah di hadapan para santrinya atau yang semisalnya. Tanya. Ya Syekh atau ya wahai guru gitu ya. Anda kemana? Kita sholat jamaah enggak pernah muncul, enggak pernah lihat. Kata dia, katanya, ana setiap harinya sholat jamaahnya di Mekah katanya. Masya Allah. Sholatnya di Mekah dia. Allah musta'an. Itu termasuk apa? Kadang khurafat, hayalan-hayalan. Tidak ada unsur benarnya, Allah musta'an. Ini sekedar apa? Sekedar selingan bahwasanya kesyirikan sangat berbahaya sekali. Kata beliau di sini perhatikan, qala al-mufassirun asbahumullah bal isrifu jami'an wal ibadah lahu wahdah. Bahkan apa? Berikanlah semua jenis-jenis ibadah kepada Allah Ta'ala semata. Kal khauf war raja' wad du'a, seperti rasa takut, berharap dan juga berdoa. Wa ghairu dzalik. Ingat-ingat al khauf war raja', rasa takut dan berharap ini termasuk rukun dalam beribadah. Paham ya? Ada 3 kan? Al khauf war raja' wal mahabbah. Berharap, takut dan cinta. Jangan seperti sebagian kelompok sufiyah. Kami beribadah kepada Allah Ta'ala bukan karena apa kemarin? Perhatikan baik-baik ini, bukan karena apa? Bukan karena takut nerakanya dan bukan karena mengharapkan surganya, tapi karena cinta katanya. Halus, mulus, tapi apa? Modal dusta. Hati-hati. Nah, barakallahu fiik. Pokoknya kami ini beribadah karena cinta kepada Allah Ta'ala, bukan karena mengharapkan surganya, bukan karena takut nerakanya. Aneh kan? Orang beribadah kayak gitu. Paham ya? Yang tepat bagaimana kita beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta, karena mengharapkan surganya, karena takut nerakanya. Al-khauf wa raja' wal mahabbah. Jangan dipisahkan. Allah musta'an. Gaya mereka, kami karena cinta kepada Allah Ta'ala. Karena cintanya kita kepada Allah Ta'ala, kami beribadah. Bukan karena takut nerakanya. Bukan karena mengharapkan surganya. Gimana seperti ini? Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jalla. Berikutnya, qala al-mufassirun asbahumullah wa an tuhsinu ilal walidain bil birri wad du'a wa nahwu dzalik minal ihsan. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kedua orang tua.
dengan kebaikan-kebaikan, mendoakan dan yang semisalnya berupa kebaikan. Kalau sudah meninggal doakan, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua. Naam. Wala taqtulu auladakum min ajli faqrin nazala bikum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena apa? Karena dalam rangka ada kefakiran yang turun atau menimpa kalian. Hati-hati. Jangan pernah membunuh anak-anak kita. Jangan khawatir terhadap kefakiran. Karena yang Rasulullah khawatirkan saja bukan kefakiran, bayangkan. Nabi, paham ya, yang mendapatkan wahyu dari Allah Taala itu tidak mengkhawatirkan kalau umatnya fakir itu loh. Yang beliau khawatirkan apa? Pintu dunia. Kalau sudah dibukakan pintu dunia, banyak orang terseret masuk dalam jurang apa? Kebinasaan, waliyadzubillah. Hadisnya sudah kita lewat berkali-kali. Hadisnya siapa itu? Hadisnya siapa? Mengenai Rasulullah khawatir terhadap umatnya kalau dibukakan pintu dunia. Hadisnya siapa? Abdurrahman? Hadisnya siapa? Abdullah? Fa wallahi mal faqra sya'alaikum. Ayo, hadisnya siapa? Ingat? Antum? Barakallahu fiik. Handalah? Hadisnya siapa? Ingat enggak? Antum? Ihsan? Abdullah satunya? Hadisnya siapa? Hadisnya Amr bin Auf. Paham ya? Barakallahu fiikum, muttafaqun alaih. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakin yakhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum. Kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Syahidnya Rasulullah enggak khawatir terhadap umatnya kefakiran. Yang dikhawatirkan dibukakan pintu dunia sehingga terfitnah, terseret dengan dunia tersebut. Allahumma musta'an. Kita tutup yang terakhir ini. Qala al-mufassirun asbahumullah fa innallaha yarzuqukum iyyahum, karena Allah Taala yang akan berikan rezeki kalian dan mereka. Jangan dibunuh anak-anak kalian. Wala taqrabu ma kana dhahiran min kabiril atham wa ma kana khafiyan. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan dosa, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu qatlaha illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah Taala haramkan kecuali dengan benar. Ingat-ingat. Dengan benar itu bagaimana? Wa dzalika fi halil qisas. Satu, diperbolehkan ketika qisas. Fi halil qisas minal qatil, yaitu ketika mengqisas dari apa? Dari pembunuh tersebut. Awiz zina ba'dal ihsan, atau orang yang berzina setelah apa? Menikah. Kalau yang berzina belum menikah apa hukumannya? Muhammad cambuk berapa kali? 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Awir riddah anil Islam, atau murtad keluar dari agama Islam, pindah agama. Allah musta'an. Gara-gara apa kemarin? Di antaranya biasanya didatangi pedalaman-pedalaman yang mereka masih kesulitan ekonominya, datangi oleh mereka. Gara-gara bermodalkan apa? Satu kardus Indomie. Allah musta'an. Dikasih artikel, tulisan, kemudian bulan depan atau pekan depan didatangi, diajak apa? Ke gereja, dibaptis. Allah musta'an, gara-gara satu kardus Indomie tadi. Allah musta'an, wal a'yadu billah. Naam. Dzalikum al-madhkur mimma nahakumullah anhu. Yang telah disebutkan di hadapan kalian semua itu adalah perkara yang Allah larang. Naam. Wa ahda ilaikum bistinabi, dan Allah Taala telah menjanjikan, mengikat hal tersebut apa? Kepada kalian agar kalian menjauhinya. Wa mimma amarakum bih, dan termasuk perkara yang Allah Taala perintahkan. Wasakum bihi rabbukum, dan perkara yang Allah Taala wasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qiluna awamirahu wa nawahi, agar kalian memahami perintah-perintah Allah Taala dan juga memahami larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.